investment, ya. Nanti yang akan kita bahas kurang lebih 3 pokok pembahasan ini ya, akuntansi untuk debt investment yang diukur pada amortized cost, yaitu untuk debt investment berjenis HFC, held for collection. Kemudian akuntansi debt investment yang diukur pada FVOC, fair value through OC with recycling. Ini untuk kategori debt investment held for collection and sales. Dan yang ketiga adalah akuntansi debt investment yang diukur pada FVTPL. Ya, yaitu untuk trading dan fair value option debt investment. Ya. Oke, pada PSAK 71 gitu ya, mengenai instrumen keuangan, di sana bisa kita baca bahwa ada 3 klasifikasi aset keuangan. Jadi aset keuangan itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur pada fair value through profit or loss. Jadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aset keuangan yang diukur pada fair value through OC, nilai wajar melalui other comprehensive income. Dan yang ketiga adalah aset keuangan yang diukur pada amortized cost. Maka untuk jenis debt investment itu kan salah satu dari jenis aset keuangan ya. Jadi aset keuangan itu bisa berupa debt investment, equity investment, begitu ya. Kita bahas mengenai debt investment, maka berdasarkan PSAK 37 bisa kita klasifikasikan menjadi 3 jenis debt investment yang diukur pada amortized cost, pada fair value OC with recycling, karena dia debt investment ya, maka fair value OC-nya dia bisa di-recycle. Kemudian yang ketiga adalah fair value debt investment yang diukur berdasarkan fair value to profit or loss. Itu ya, 3 ini. Untuk pengukuran awal, ya, amortized cost, fair value OC, fair value TPR, secara garis besar saat pengukuran awalnya bisa kita kelompokkan menjadi 2 ini, ya. Ketika investasi itu tidak dicatat pada FVTPL, artinya dia amortized cost atau fair value OC, maka biaya transaksi seperti biaya broker dicatat sebagai penambah cost of investment. Ya, bisa dipahami ya. Sedangkan untuk investasi yang dicatat berdasarkan fair value through profit and or loss, ini biaya transaksi akan dicatat sebagai expense. Kemudian coba kita kupas satu persatu. Debt investment yang diukur berdasarkan amortized cost adalah debt investment ya dengan kriteria dia diperoleh untuk dikoleksi, dikumpulkan. Dengan maksud memperoleh aliran kas masuk ya selama jangka waktu investasi tersebut. Namanya held for collection. Jadi murni gitu ya, murni untuk memperoleh pendapatan bunga dan pelunasan nanti ketika dia jatuh tempo. Dan ya, debt investment tersebut tidak memilih fair value option, maka dia diukur sebesar amortized cost-nya. Perlakuan akuntansinya ya, ini secara garis besar gitu ya, kita akan membuat tabel dan jurnal amortisasi atas nilai atau cost dari investment tersebut. Ya, jurnal pembelian, jurnal pembayaran bunga, jurnal amortisasi tetap dilakukan. Ya, kemudian nilai dari investasi ini diukur sesuai dengan amortized cost-nya. Ya.
Selanjutnya, yang kedua adalah debt investment fair value OC with recycling. Ini adalah untuk jenis investasi held for collection and selling, serta dia tidak memilih fair value option. Kalau istilah yang lain ada juga ya dulu gitu ya, menyebutnya sebagai available for sale AFS. Bisa disamakan ya. Jadi held for collection and selling. Dia tetap diamortisasi, kita buat tabel dan jurnal amortisasi premium dan diskonnya. Kemudian selain itu, gitu ya, kita melakukan penyesuaian terhadap fair value dari investasinya. Ya, kenaikan atau penurunan fair value tersebut kita catat pada unrealized gain or loss equity, gitu ya, pada akun akumulasi fair value adjustment-nya. Nah, poin yang keempat, saat penjualan, gain or loss dicatat pada laba rugi. Nah, inilah wujud dari recycling-nya. Jadi ketika ada laba rugi yang terrealisasi, misalkan saat penjualan, itu kan laba rugi atas selisih antara nilai cost, nilai tercatat gitu ya, cost, amortized cost-nya dibandingkan dengan fair value atau harga jual, gitu ya, terrealisasi kan, karena kita terima cash, penjualan, uang, terrealisasi ada untung atau ruginya. Kalau cuma sekedar tadi penyesuaian fair value kan belum terrealisasi ya, apakah nanti benar terrealisasi seharga segitu, seharga fair value-nya atau tidak kan belum terrealisasi. Ketika dia dijual kan istilahnya ada laba rugi yang terrealisasi. Maka pada saat itu gain atau loss atas selisih antara nilai tercatat dengan fair value-nya atau harga jualnya langsung bisa kita akui pada saat penjualan. Yang kemudian dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai other income and expense. Itu untuk fair value OG, recycling ya. Kemudian debt investment dengan jenis dengan yang diukur pada fair value through profit or loss. Ini adalah debt investment dengan kategori trading dan debt investment yang memilih fair value option untuk pengukurannya. Gitu ya. Untuk jenis debt investment ini dia tetap melakukan amortisasi, diskon dan premiumnya, membuat tabel dan jurnal amortisasinya, kemudian membuat jurnal penyesuaian fair value ya setiap akhir periode sama dengan fair value OC. Bedanya ya unrealized gain or loss dicatat pada laba rugi kalau untuk trading dan fair value option. Kalau HFCS tadi dicatat pada OC. Ya, jadi ini nama akun unrealized gain or loss-nya adalah unrealized holding gain or loss income. Ya. Untuk trading pakai akun fair value adjustment untuk menampung akumulasi penyesuaian fair value-nya. Sedangkan untuk fair value option, ya, penyesuaian fair value akan langsung mendebit atau mengkredit akun debt investment-nya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba masuk ke ilustrasi soalnya ya. Bu, mohon maaf Bu, sebelumnya ada teman kami yang ke-logout 2 orang Bu, atas nama Desi sama Aina. Mohon di ACC Bu. Oke. Sudah ya.
kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke akuntansi. Akuntansi untuk debt investment amortized cost, ilustrasi soal ya. Ini ilustrasi soal diambil dari buku Kiso ini sebenarnya ya. Nanti kalau ada yang mau baca-baca lagi lebih lengkapnya ilustrasinya seperti apa, penjelasannya bisa juga baca di Kiso ya. Cuma secara garis besar saya mau kupas sedikit gitu ya untuk review materi kali ini. Contoh kasus pertama, ini adalah debt investment held for collection, gitu ya. Jadi nanti kita akan mengukur investment ini sebesar amortized cost-nya. Nilai investasinya adalah 100.000 euro dengan kupon interest 8%, gitu ya. Dibeli pada 1 Januari 2019 dengan diskon dan membayar sebesar 92.278 euro. Obligasi ini nanti akan jatuh tempo pada 1 Januari 2024, berarti 5 tahun ya jangka waktunya. Kemudian tingkat suku bunga tahunannya 10%, interest dibayar semi-annually setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, kategori investasinya held for collection. Maka, pertama, gitu ya, kita akan butuh untuk membuat tabel amortisasi atas investasi ini. Gunanya apa? Untuk menghitung amortisasi diskon atau premium atas investmentnya, memudahkan kita untuk melakukan penjurnalan. Jadi berapa nilai amortisasi diskon atau premiumnya bisa langsung kita lihat dari tabel. Ya, karena kan amortisasi kita lakukan setiap periode pembayaran bunga ya. Nah, kita lihat di sini tabelnya tanggal, periode pembayaran bunga, kemudian cash yang diterima, karena di sini posisi kita sebagai investor ya, kita akan menerima pendapatan bunga. Cash yang diterima adalah segini, sebesar kupon interestnya. 8% kali 100.000 dikali setengah, kontrak tahunan ya. Kemudian interest revenue, ini adalah yield, 10% dikalikan dengan carrying amount awal tahun atau awal periode. Ya. Kemudian selisih antara interest revenue dengan cash yang diterima adalah besaran amortisasi diskon. Atau nanti kalau premium ya berarti di sini ya selisih antara interest revenue dan cash yang diterima ya sebagai amortisasi premium. Kemudian amortisasi diskon akan menambah saldo investasi. Berarti amortisasi diskon akan kita debit pada akun debt investment-nya. Nah, ini jurnalnya. Jurnal yang pertama adalah jurnal pembelian pada tanggal 1 Januari 2009. Kita catat debt investment pada cash sebesar 92.278 sebesar harga belinya. Nah, hati-hati nanti kalau ada biaya transaksi ya. Nanti ada sih di ilustrasi soal berikutnya. Pada kasus ini dia tidak ada biaya transaksi, jadi dicatat sebesar harga belinya. Kemudian jurnal penerimaan bunga yang pertama yaitu tanggal 1 Juli 2019. Kita mengacu pada tabel kolom pembayaran bunga pertama. Inilah angka yang nanti akan kita jurnal pada jurnal penerimaan bunga. Ya, ini adalah cash, kita debit sebesar cash receipt-nya. Kemudian debt investment, kita debit sebesar amortisasi diskon dan interest revenue-nya kita kredit sebesar berapa interest revenue sesuai di tabel. 4.614. Paham ya? Kemudian
Pada akhir periode 31 Desember 2019, kita akan membuat adjustment untuk pengakuan piutang bunga ya, bunga terhutangnya, hutang bunganya. Kita mengacu pada kolom pembayaran bunga yang kedua, jurnalnya. Interest receivable, karena kan belum kita terima ya, sebesar cash receive-nya 4.000. Kemudian debt investment sebesar amortisasi diskonnya 645 dan interest revenue kita kredit 4.645. Mudah kan? Ya. Kemudian untuk penyajiannya, debt investment kita sajikan sebesar amortized cost. Ya kan, kalau di tabel amortized cost-nya 93.537. Inilah yang kita sajikan pada SOFP ya, pada bagian long term investment. Nah, selain itu tadi ada interest receivable 4.000 ya. Kemudian interest revenue ya, interest revenue adalah pembayaran bunga pertama dan kedua di 1 Juli dan 31 Desember yang diakui ya, sebesar totalnya 9.259. Itu untuk penyajiannya. Kemudian bagaimana jika investasi tersebut dijual sebelum jatuh tempo? Karena meskipun dia held for collection, bisa saja dengan alasan tertentu, perubahan kebijakan atau apa ya, perubahan kondisi pasar, kondisi bisnis perusahaan, sehingga harus menjual, gitu ya, menjual investasi held for collection-nya. Ketika dijual sebelum jatuh tempo, yang pertama harus kita lakukan adalah, gitu ya, menghitung carrying value investasinya. Ya, dengan menghitung berapa nilai amortisasi dari periode pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal dijual. Nah, di sini diasumsikan gitu ya, Robinson menjual debt investment pada 1 November dengan harga 99,75% plus accrued interest-nya ditambah dengan bunga terhutang. Berarti cash yang diterima adalah 99,75% dari face amount, nilai investasinya, ditambah dengan bunga terhutang. Nah, pertama kita hitung berapa nilai amortisasi, ya, nilai amortisasi diskon investasi dari terakhir tanggal pembayaran 1 Juli sampai dengan 1 November saat dijual. Nah, untuk menentukan itu, kita cari fraksi waktunya, ya, karena jarak antara tanggal 1 Juli sampai 1 Januari 6 bulan, sedangkan dijual pada 1 November, maka 1 Juli sampai 1 November itu 4 bulan, maka fraksi waktunya adalah 4/6. Selanjutnya, hitung amortisasinya, 4/6 dikalikan nilai amortisasi periode pembayaran bunga berikutnya, yaitu 1 Januari 783, ketemulah nilai amortisasi diskon pada per 1 November 2021, yaitu senilai 522 ini. Setelah itu buat jurnalnya dengan mendebit debt investment pada interest revenue. Nah, dengan ini berarti carrying value atau carrying amount dari debt investment-nya berubah dari 95671 ditambah 522 menjadi 96163. Inilah nanti nilai yang akan kita bandingkan dengan harga jual untuk mengetahui berapa gain atau loss yang akan kita bukukan. Oke, ini jurnal penjualannya. Ya.
Sebentar ya, saya jeda, mohon jeda sebentar. Maaf, terjeda. Kita lanjutkan lagi. Kita sampai mana tadi? Oh ya, jurnal ya. Jurnal penjualan. Oke. Jurnal penjualannya cash kita debit sebesar harga jual 99,75 kali 100.000 ditambah dengan bunga terhutang. Bunga terhutangnya kita menghitungnya fraksi waktu dikalikan dengan nilai bunga. Jadi 4/6 kali 4.000 ya. Maka hasilnya 2.667. Cash debit 102.417. Kemudian interest revenue, ya, adalah bunganya tadi 4/6 kali 2.667 bunga terhutangnya dari tanggal pembayaran bunga terakhir 1 Juli sampai 1 November. Kemudian debt investment kita kredit sebesar tadi carrying value-nya setelah ditambah dengan amortisasi diskon dari tanggal 1 Juli sampai 1 November. Selisih antara 99.750 dengan 96.193. Selisih lebih ya, untung berarti ya kita jualnya, kita akui sebagai gain on sale of investment sebesar 3.597. Baik, kita lanjut. Pada contoh yang kedua, ini masih HFC dengan asumsi ada biaya transaksi. Biaya transaksi sebesar 1.000. Nah, ini ya. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa untuk amortized cost dan fair value OC, gitu ya, biaya transaksi menambah cost dari investmentnya. Oke, kalau ini ya kan present value dari investasi ini dengan base value 100.000, jangka waktu 3 tahun, bunga kupon 9%, dan tingkat suku bunga pasar 10% dibayar tahunan setiap tanggal 1 Maret, maka gitu ya, present value-nya kan 97.513 setelah dihitung ya. Tapi debt investment ini kita catat sebesar 97.513 ditambah dengan biaya transaksi 1.000. Jadi investmentnya kita akui sebesar 98.513. Nah, inilah carrying amount dari debt investment awal, saldo awal CA dari debt investmentnya. Nah, kemudian kita buat tabel amortisasi dengan mencari terlebih dahulu berapa tingkat suku bunga efektifnya dengan metode trial and error sebagaimana pada pembahasan hutang obligasi, masih ingat ya, atau bisa juga pakai rumus ini. Nah, di sini ketemu bahwa tingkat suku bunga efektifnya adalah 9,5938%. Maka dari sini kita bisa membuat tabel amortisasinya yang akan kita jadikan acuan untuk nanti penjurnalan pembayaran bunga dan amortisasi diskonnya. Oke. Untuk jurnal pembelian sama ya, debt investment pada cash sebesar tadi 98.513, kemudian jurnal penerimaan bunga yang pertama ya berdasarkan tabel cash
debt investment, interest, receivable, dan interest revenue, gitu ya. Ini pada akhir periode 31 Desember 2019. Karena ini kan tadi tahunan ya, maka dikalikan fraksi waktunya. Gitu. Dari 1 Maret sampai Desember itu kan cuma 10 bulan. Jadi dikalikan fraksi waktunya. Bisa dipahami ya? Tiga 1 Desember 2019 cash interest receivable-nya 10 per 12 kali 9.000 ya. Kemudian debt investment debit 10 per 12 kali 451. Kemudian interest revenue 10 per 12 kali 9451. Kemudian jurnal pada 1 Maretnya dengan asumsi tanpa jurnal pembalik sepertinya ini ya. Kalau dengan jurnal pembalik sebenarnya langsung aja jurnal seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau asumsinya tanpa jurnal pembalik, maka jurnalnya menjadi seperti ini. Oke, berikutnya contoh yang ketiga, gitu ya. Ini adalah pembelian investasi tidak pada periode bunga. Nah, sebagaimana pembahasan di hutang obligasi kemarin, yang kita sesuaikan adalah periode, ya. Yang kita sesuaikan adalah periode. Jadi yang awalnya periode pembayaran bunganya adalah 6 kali, karena dia dibelinya 1 Mei, gitu ya. Berarti ada jarak antara 1 Januari sampai 1 Mei, yaitu berapa bulan? 4 bulan ya, yang harus kita kurangi dari periode jangka waktu investment ini, ya, debt investment ini. Ya, maka periodenya bukan lagi 6, 3 dibagi 2 ya, bukan, tapi menjadi 5, 2 per 6, karena yang satunya cuma 2 bulan ya, periode yang satu dikurangi 4 bulan. Bisa dipahami ya, jadi periodenya 2 per 6 ini yang nanti akan kita gunakan, periode ini kita gunakan untuk menghitung present value dari debt investment-nya, sehingga ketemu angka 102.359. Kemudian perhatikan pada tabel amortisasinya. Pada tabel amortisasinya, bunga terhutang dari Januari sampai dengan April, jadi 4 bulan itu kita debitkan di sini, kita kurangkan di sini. Nanti terkait dengan perhitungan amortisasi, besaran amortisasi, dan bunganya. Oke ya, di sini kan cash receive-nya adalah 4%, tingkat suku bunga, maaf, 4,5% ya, dikali nilai obligasinya, dibagi 2, ketemu 4.500. Kemudian interest revenue-nya adalah 102.359 dikali 8% dibagi 2, gitu ya, dikurangi 3.000. Ini ketemu angka 1.365. Paham ya? Kemudian nilai amortisasi di sini, kenapa ketemu angka 135 adalah dari sini. 4.500 kurang 3.000 dikurang 1.365. Ini kan cash receive-nya sebenarnya di periode pertama ini adalah hanya sebesar 1.500 kan, kalau dari sini ya. Hak pendapatan bunga yang diterimanya. Karena kan dihitungnya dari 1 Mei sampai 1 Juli, cuma 2 bulan.
Ya, 1.500 dikurangi 1.365, bertemulah angka 135. Tinggal dibuat jurnalnya. Debt investment, cash. Pada saat pembelian, selain jurnal pembelian, kita juga membuat jurnal bunga terhutangnya dengan debit interest revenue pada cash sebesar 3.000. Kemudian penerimaan bunga yang pertama, ya, cash kita debit normal gitu ya, karena kan nanti memang diterima sebesar 4.500, sudah tercounter dengan saat pembelian gitu ya. 4.500 debit, kemudian debt investment-nya sebesar nilai amortisasi 135 dan interest revenue-nya adalah 4.365 sungguhnya gitu ya. Nanti dikurangi dengan 3.000 di buku besarnya, maka nilai interest revenue sesungguhnya adalah 1.365. Pada akhir periode, kita membuat adjustment. Ya, interest receivable, adjustment untuk pengakuan bunga ya. Interest receivable debit 4.500, debt investment kredit sebesar amortisasi premium. Ini premium ya, maaf lupa saya tadi bilang diskonnya. Ya, 411 amortisasi premiumnya, kemudian interest revenue-nya 4.089. Udah normal sampai periode yang terakhir nanti. Oke. Itu tadi untuk amortized cost. Sekarang untuk fair value OC, ya. Ilustrasi yang pertama adalah investasi tunggal, jadi investasi pada satu jenis gitu ya, satu macam obligasi saja. Nah, ini sama, kita tetap harus membuat tabel amortisasi, kemudian melakukan amortisasi, pengakuan bunga, dan amortisasi premium atau diskonnya. Ya, yang membedakan adalah, nah ini pada bagian ini, penyesuaian akhir periode. Ya, penyesuaian akhir periode terhadap nilai wajar dari investasi tersebut. Di sini diasumsikan fair value per 31 Desember adalah 105.000, sedangkan nilai tercatatnya 106.372, berarti ada penurunan nilai investment. Betul? Ya, sebesar 1.732. Maka kita membuat jurnal unrealized holding gain or loss. Equity-nya kita debit 1.732. Kemudian fair value adjustment kita kredit 1.732. Ini dengan catatan tidak ada saldo fair value adjustment tahun sebelumnya ya. Nah, ini karena tahun pertama ya. Jadi fair value adjustment ini adalah akun akumulasi atas penyesuaian nilai wajar bukan adjustment terhadap nilai wajar fair value ini, maka hati-hati hitung berapa nilai fair value adjustment yang harus pada tahun tersebut. Kemudian penyajiannya nih ya, bisa dilihat di sini debt investment disajikan net setelah dikurangi dengan fair value adjustment. Tadi kan nilai tercatatnya sebenarnya segini ya, kalau berdasarkan amortized cost-nya atau berdasarkan catatan gitu ya, carry umumnya segini 106.732, tapi yang dilaporkan adalah dalam SOFV adalah sebesar 105 setelah dikurangi fair value adjustment. Dan akun fair value adjustment-nya tidak disajikan dalam statement of financial position. Ya, bisa dipahami. Oke, kemudian saat penjualan. Penjualan debt investment dengan
fair value OC, business cycling atau HFCS, sama. Jadi tahapannya kita hitung berapa carrying value dari investasi tersebut pada saat tanggal penjualan, gitu kan. Kemudian kita bandingkan dengan harga belinya. Nah, kita bisa menghitung berapa laba rugi atas penjualan investasi tersebut. Kita catat sebagai gain or loss. Nah, di sini kebetulan transaksinya dia rugi ya, karena harga jualnya 103.000, nilai buku dari nilai tercatat dari investasinya 104.177, sehingga rugi 1.177. Nah, inilah wujud dari recyclingnya. Jadi yang awalnya tadi, gitu ya, unrealized wujudnya ya, penyesuaiannya unrealized holding gain or loss, maka saat penjualan kita bisa langsung mengakuinya sebagai gain or loss yang nantinya dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam pos other income and expense. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini ilustrasi yang kedua. Kalau investasinya bentuknya portofolio, artinya apa? Jadi ada 2 atau lebih, gitu ya, debt securities yang diklasifikasikan dalam held for collection and selling. Maka kita bisa membuat schedule portofolio perubahan fair value-nya ya, untuk mengetahui berapa nilai fair value adjustment pada periode tersebut. Kemudian tinggal buat jurnalnya secara kolektif. Nah, itu maksud dari portofolio. Ya, kalau kita perhatikan di sini kan ada 2 ya. 2 jenis investasi, yang jenisnya HFCS. Jadi yang pertama Watson, ini dia amortized cost-nya 93.537, kemudian fair value-nya 103.600, berarti ada kenaikan, gitu ya, debit 10.063. Kemudian yang kedua, Anacom Group, dia amortized cost-nya 200.000, tapi fair value-nya 180.400. Berarti kredit ya, penurunan sebesar 19.600. Kalau kita total, berarti total fair value adjustment dari portofolio ini adalah sebesar 9.537 kredit. Ya. Saldo sebelumnya 0, maka fair value adjustment periode ini adalah sebesar 9.537 kredit. Jurnalnya unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment. 9.537. Karena gabungan portofolio, maka akun yang digunakan adalah fair value adjustment, sehingga saldo amortized cost akun debt investment pasca penyesuaian tidak berubah ya. Tapi tetap dia nanti dilaporkan dalam ya sebesar net setelah dikurangi fair value adjustment pada SOP. Kemudian saat penjualan, misalkan pada tanggal 1 Juli, BFAG menjual salah satu investasinya yang Watson dengan harga 90.000. Pada saat itu obligasi Watson mempunyai amortized cost sebesar 94.214. Maka loss on sale-nya bisa kita hitung gitu ya, 94.214 dikurangi selling price 4.214. Maka jurnalnya cash loss on sale investment pada debt investment. Nah, ini jurnal penjualan, sehingga nanti di portofolionya hilang dia yang Watson company tadi. Debt investment di Watsonnya hilang, sehingga tinggal ini. Kalau pada periode berikutnya, 31 Desember 2020, tidak ada pembelian dan penjualan obligasi. Pada saat itu, fair value dari obligasi Anacom sebesar 195.000, gitu ya. Maka unrealized gain or loss-nya dia turun ya,
adalah kredit sebesar 5.000, saldo fair value adjustment sebelumnya kredit sebesar 9.530, maka adjustment tahun ini adalah sebesar 4.537. Jadi saldo awalnya sekian, di debit sekian, maka saldo akhirnya akan sebesar kredit 5.000. Maka jurnalnya debit fair value adjustment pada unrealized gain or loss. Oke, dilaporkan HFCS-nya sebesar neto nih ya, setelah dikurangi fair value adjustment. Oke, yang terakhir adalah debt investment dengan fair value through profit or loss. Jenis yang pertama adalah trading. Sama, untuk akuntansi amortisasi diskon premiumnya tetap dilakukan. Yang berbeda adalah fair value adjustment-nya dia FVTPL. Jadi adjustment-nya adalah unrealized holding gain or loss income. Ya, kerugian atau keuntungan dari perubahan fair value-nya dicatat dalam unrealized holding gain or loss income dan akun fair value adjustment. Sedangkan untuk fair value option, gitu ya, selisih perubahan fair value-nya ditampung dalam akun, dicatat sebagai unrealized holding gain or loss income dengan mendebet atau mengkredit langsung pada akun debt investment-nya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin dalam hutang juga, ya kan? Kalau dia pakai fair value option, maka langsung yang kredit atau mendebit nilai liability-nya. Demikian juga untuk investment. Oke, demikian review materi kita hari ini. Sama juga ya.